Uh, Selanjutnya narasumber pertama akan tampil adalah Ibu Hera tentang 7 kebiasaan anak hebat. Pada Ibu Hera kita persilakan. Terima kasih kepada moderator Bapak Saifullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat saling berbagi ya Bapak Ibu. Selawat beriring salam juga kita sembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang SMK, Bapak Ibu staf di bidang SMK, Bapak Ibu pengawas, kepala sekolah dan guru SMK se-Aceh. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi ya kepada Bapak Ibu semua terkait dengan penguatan pendidikan karakter melalui pembiasaan anak Indonesia hebat. Boleh ditolong share screen-nya? Oke, Bapak Ibu, harapannya ya untuk gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini ya seluruh sekolah yang ada di Indonesia itu sudah menerapkan. Ya. Jadi penguatan pendidikan karakter melalui pembiasaan ini adalah kita diharapkan sekolah untuk mengimplementasikan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini, Bapak Ibu ya. Tentunya next. Ya, ringan ya ini ya. Oke, sesuai regulasi yang terkait dengan penguatan pendidikan karakter itu sudah diatur di dalam undang-undang ya. Next. Dan sesuai dengan astacita Presiden Prabowo dan Wapres Gibran, yaitu membangun sistem pendidikan nasional yang mengedepankan pembentukan 8 karakter utama bangsa seperti religius, bermoral sehat, cerdas dan kreatif, kerja keras, disiplin dan tertib, mandiri dan bermanfaat. Next. Seperti kita ketahui bahwa generasi sekarang ini yaitu generasi yang kita kenal dengan Gen Z ya Bapak Ibu, yaitu generasi strawberry. Maksud generasi strawberry itu adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan generasi muda, terutama generasi Z, yang memiliki karakter seperti kreativitas, keaktifan, dan nilai estetika tinggi, tetapi dianggap kurang tangguh menghadapi tantangan atau tekanan. Next. Permasalahan dan tantangan penguatan karakter di Indonesia itu ya salah satunya tadi generasi strawberry tersebut, kemudian obesitas, judi online, pornografi, narkoba, kecanduan gadget, dan gangguan mental. Untuk ini perlulah penanaman nilai karakter yang dibentuk dari sekolah dan masyarakat. Next. Adapun proses pembentukan karakter kepribadian ya, itu dimulai dari pembiasaan. Dari pembiasaan menjadi kebiasaan. Dan dari kebiasaan diharapkan menjadi kepribadian dan dari kepribadian diharapkan menjadi peradaban. Next. Nah, adapun strategi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini yaitu ya, gerakan untuk menanamkan kebiasaan positif pada anak Indonesia sejak dini, mendukung penguatan karakter utama bangsa, dan mendukung tercapainya 8 dimensi profil lulusan.
melalui 7 pembiasaan anak Indonesia hebat, ya Bapak Ibu ya. Kemudian melibatkan catur pusat pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, masyarakat, dan media, dengan metode pembiasaan ya, yang penuh kesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Next. Adapun urgensi gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, ya, dari kelemahan-kelemahan tadi yang sudah kita sebutkan, diharapkan adanya solusi yang melalui implementasi 7 kebiasaan Indonesia hebat, sehingga capaian ya anak Indonesia, generasi emas Indonesia sehat, cerdas, berkarakter 2045 dapat tercapai. Next. Adapun prinsip penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini, yaitu mulai dari pemenuhan penuh kesadaran, kemudian bermakna, dan mengembirakan. Next. Adapun panduan untuk gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini sudah disusun oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ya. Panduan ini terdiri dari panduan untuk guru, kemudian satuan pendidikan, baik itu untuk SD, SMP, SMA, dan SMK, ya. Kemudian ada panduan untuk orang tua, Bapak Ibu. Next. Nah, isi dari buku panduan tersebut lebih kurang seperti ini ya Bapak Ibu ya. Dari bangun pagi, ya, bangun pagi definisinya apa, kemudian manfaat dari bangun pagi itu seperti apa, kemudian cara penerapan kebiasaan bangun pagi itu seperti apa, pentingnya kebiasaan bangun pagi, kemudian peran guru dan peran satuan pendidikan, semuanya dijelaskan dalam buku panduan tersebut. Next. Demikian juga untuk kegiatan beribadah, selanjutnya berolahraga, makan makanan sehat dan bergizi, kemudian gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat. Dan pada buku panduan juga dijelaskan peran orang tua atau wali dalam gerakan 7 kebiasaan Indonesia hebat tersebut, seperti misalnya bangun pagi. Tindakan orang tua seperti apa, harus konsisten bangun pagi bersama anak, ya seperti itu. Kemudian sebagai pembimbing, kemudian peran orang tua sebagai motivator dan sebagai evaluator, ya. Nah, ketujuh gerakan ini juga dijelaskan untuk orang tua. Oke, next. Next terus. Terus. Oke, terus. Nah, ini yang peran untuk orang tua. Next. Oke, terus. Oke. Nah, isi hal penting yang perlu diketahui di panduan 7 keahlian tersebut. Oke. Ada disebutkan tentang prinsip 3S, yaitu screen time, screen break, dan screen zone, ya. Ini untuk penggunaan gadget ya Bapak Ibu ya. Kemudian gizi seimbang untuk para remaja, kemudian juga materi tentang edukasi, yaitu seperti lagu-lagu, senam atau video pendek ya. Kemudian kebutuhan tidur untuk usia sesuai dengan usia, kemudian fase dalam tidur, kemudian tips agar tidur bisa berkualitas. Oke, next. Selanjutnya juga ada tentang buku harian atau jurnal ya. Buku harian atau jurnal adalah alat yang digunakan untuk menulis, mencatat, dan merefleksikan pengalaman hidup, perasaan, serta pemikiran yang muncul dalam keseharian, bisa berupa penulisan yang terstruktur dan reflektif, tidak sekedar berfungsi untuk mencatat kegiatan atau perasaan, bisa juga ide-ide atau tujuan. Jadi mengapa kita perlu buku jurnal ini? Ya, tentunya untuk memudahkan diimplementasikan dan dijadikan alat kontrol. Ya. Kemudian buku jurnal ini sederhana dalam implementasinya dan mudah untuk dilakukan. Buku jurnal ini bisa juga ditransformasikan ke dalam sebuah aplikasi jika ingin mempermudah monitoring dan evaluasi dari implementasi yang dilakukan. Oke, next. Bapak Ibu mungkin ya kita sudah mendapatkan ya ini model jurnal yang sudah banyak diperoleh ya oleh sekolah-sekolah. Lebih kurang ada halamannya, boleh di next terus.
Ya, lanjut terus. Jadi ini ada sekitar 20 halaman ya Bapak Ibu ya, yang harus diperbanyak oleh sekolah ya, oleh sekolah untuk sekian siswa dan untuk tiap bulan ya, setiap bulan sekolah harus memperbanyak jurnal tersebut karena untuk per siswanya ya, diterima oleh siswa. Atau ada juga sekolah yang meminta siswa untuk memperbanyak sendiri. Nah, tentunya ini menjadi problema ya Bapak Ibu ya, mengingat membutuhkan biaya dan kalau rutin terus-terusan harus disediakan, ini kan juga menjadi problema ya, baik untuk orang tua dan satuan pendidikan. Nah, saya terinisiatif ya untuk membuat suatu aplikasi, Bapak Ibu, boleh di next ya, suatu aplikasi ya yang saya beri nama E7KIH ya. Jadi aplikasi ini Bapak Ibu, next, aplikasi ini adalah aplikasi online ya untuk mengisi 7 kebiasaan Indonesia hebat ya. Jadi tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Oke, next. Nah, siapa saja yang bisa menggunakan aplikasi ini? Ya, yang pertama digunakan oleh siswa yaitu untuk mengisi jurnal oleh siswa, kemudian juga untuk melihat jurnalnya. Kemudian aplikasi ini juga digunakan untuk guru wali ya, untuk melihat jurnal siswa, kemudian untuk menyetujui jurnal, kemudian juga untuk mendownload rekap jurnal. Ya. Selanjutnya aplikasi ini juga digunakan oleh kepala sekolah atau admin ya, kita sebut sini admin, dan juga pengawas pembina, yaitu untuk memantau keterlaksanaan 7KIH dan untuk memastikan ya keaktifan siswa dan guru wali. Oke, next. Nah, di sini Bapak Ibu, saya akan mendemokan ya aplikasi tersebut. Boleh ditekan di dummingnya? Ya. Ini agak jaringannya agak ini ya. Oke, passwordnya mohon baiklah 123456789. Emailnya, emailnya, username-nya. Bukan di username. Oke, kemudian passwordnya 0909 2009. Oke, masuk. Jadi seperti ini tampilannya Bapak Ibu ya untuk aplikasi ini ya, boleh di scroll ke atas lagi. Nah, ini seperti ini tampilannya. Kemudian di bawahnya nanti ada profil siswanya ya. Oke, kita dari atas lagi kembali atas. Oke, isi jurnal ya, kita coba masuk ke isi jurnal. Nah, begini tampilannya Bapak Ibu ya, diawali dengan bangun pagi ya. Oke, nah pertanyaannya apakah kamu bangun pagi hari ini? Ya pasti bangun ya, bangun pagi anak-anak untuk sekolah. Oke, kita bisa jawab ya. Ya, kemudian di sini juga ada anak-anak harus mengisi jam berapa dia bangun. Ya, dia bisa pilih waktunya, dia bisa menentukan waktu jam berapa dia bangun. Kemudian mungkin ada catatan kalau misalnya dia alhamdulillah hari ini saya bangunnya cepat atau saya hari ini bangun terlambat ya, seperti itu. Oke, lanjut di bawahnya. Oke, lagi yang hijau nanti ditekan. Nah ya, oke, lanjut. Kemudian yang kedua yaitu beribadah. Ya, apakah kamu sudah beribadah hari ini? Saya jawabannya ya, ya sudah. Nah, kemudian anak akan mengisi jam berapa dia sholat subuh, ya boleh. Tapi di atasnya ada dari subuh. Ya, jadi mulai subuh jam berapa dia sholatnya, duhur jam berapa ya, di checklist. Kemudian dia juga menentukan jamnya ya.
kemudian asar, dia semua harus diceklis kalau anak sholat 5 waktu. Ya, kalau dia nggak sholat 5 waktu berarti dia boleh mengosongkan, ya seperti itu. Nah, tentu harapannya anak kita sholat wajib 5 waktu, ya Bapak Ibu ya. Kemudian di bawahnya apakah ada dia membaca Al-Quran? Kalau ada berapa halaman atau berapa ayat ya. Kemudian ada catatan ibadah yang bisa dia isi. Oke, selanjutnya dia bisa lanjut. Oke, lanjut. Nah, kemudian yang ketiga, apakah kamu berolahraga hari ini? Misalnya ya. Oke, kalau udah klik ya, olahraga apa yang kita lakukan? Bisa naik dikit, Pak. Oke ya, jenis olahraganya apa? Anak bisa menulis ya, misalnya mungkin jalan pagi atau senam di sekolah ya Bapak Ibu ya. Oke, naik ke bawahnya, lanjut. Oke. Kemudian selanjutnya, apakah kamu makan sehat hari ini? Nah, bisa jawabannya ya juga. Ya. Nah, dia bisa menulis pagi dia sarapannya dengan apa, makan siangnya apa, makan malamnya apa, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kemudian selanjutnya, apakah kamu belajar hari ini? Misalnya dia jawabnya ya, sudah belajar ya. Apa yang dipelajari? Jadi dia tulis, kemudian catatannya apa, seperti itu. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya, apakah kamu melakukan kegiatan kemasyarakatan, kegiatan sosial ya? Misalnya yang ini kita jawab tidak ya. Oke, jadi tidak. Mungkin dia bisa menuliskan mengapa saya hari ini kurang sehat, mungkin seperti itu ya. Nah, oke lanjut Pak. Jadi kalau dia melakukan bersama berarti dengan siapa dia melakukan kegiatan tersebut. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang terakhir itu apakah kamu tidur cepat hari ini? Misalnya ya. Jam berapa dia tidur cepatnya? Nah, nanti dia pilih jamnya Bapak Ibu ya, ditulis. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya bagaimana perasaan kamu hari ini? Misalnya dia hari ini senang atau baik atau lelah atau sedih ya, dia bisa pilih Bapak Ibu ya. Mungkin hari ini boleh senang atau baik ya, karena tadi ada satu kegiatan dia nggak lakukan. Nah, oke, selanjutnya ya simpan jurnal. Oke, berarti anak telah selesai mengisi jurnal. Nah, di sini ada diberikan poin ya Bapak Ibu. Poin ini tidak masuk dalam penilaian, tapi maksudnya gini, supaya dia tahu bahwa hari ini ada satu kegiatan yang dia tidak ikuti ya. Nah, untuk jurnal di anak ini ya Bapak Ibu ya, nanti di akhir bulan mereka harus mengisi refleksi ya, refleksi dari siswa, kemudian juga dari orang tua wali. Jadi kalau dari orang tua siswa, mereka ngisinya di akun anak. Kemudian ada refleksi dari guru wali. Nah, kalau refleksi dari guru wali, berarti guru wali mengisi di akunnya guru wali, dan anak bisa melihat apa refleksi yang diberikan oleh guru wali kepadanya. Oke, ini untuk tampilan dari siswa. Oke, kembali ke dashboardnya. Oke, kemudian kita keluar balik, Pak Iqbal. Ke bawah ada di profil, nanti kita bisa keluar dari akun. Ya, di profil, klik di profil. Nah, kemudian turun lagi Pak, ada di bawahnya keluar dari akunnya. Oke, keluar dari akun. Oke, selanjutnya kita akan coba demonstrasikan untuk guru wali Bapak Ibu ya. Passwordnya apa? Username-nya guru SMK BNA, guru SMK SMKN BNA. Guru SMKN BNA, terus sandinya guru 123. Nah, seperti ini tampilan untuk guru wali Bapak Ibu ya. Nah, karena di dummy ini
akun isinya kan masih kosong ya Bapak Ibu ya, karena anak-anak dampingan atau anak asuhnya nggak kelihatan. Mungkin kita bisa lihat video ya, video yang dari Guru Wali. Ada tadi di Guru Wali, Bu, ya. ya, ada tadi di kembali ke ini ke PPT tadi. Boleh kan? Itu ada chat di Jogos Bongat. Kan ada pertanyaan yang tertentu. Oh ya, nanti sekarang gitu waktu. Oke. Jadi Bapak Ibu ya, aplikasi ini ya, Guru Wali bisa mengecek siswanya setiap hari ya, kemudian menyetujui atau memverifikasi jurnal dari siswa. Dan di akhir nanti di akhir bulan guru juga bisa mendownload per siswa ya, bagaimana aktivitas dia. Jadi bisa diketahui siswa tersebut sudah terbiasa atau pembiasaannya itu sudah baik atau masih perlu perbaikan ya, seperti itu. Bapak Ibu ya, mungkin karena jaringan kita agak lelet jadi agak lambat ya jadinya. Ini tutorial untuk dari Guru Wali, Bapak. Ada suaranya. Bapak Ibu bisa mendengar suaranya? Suara dari video? Bisa. Belum, Bu. Belum. Ada, Bu. Belum ada suara. Video belum, Bu. Belum jalan mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan memberikan cara bagaimana menggunakan aplikasi E7KAIH ini. Di sini pertama adalah login dengan menggunakan email belajar dan passwordnya guru123. Jadi kita bisa login dengan akun email belajar kita, kemudian masuk sekarang. Jadi langkah pertama adalah kita mengecek menu-menu yang ada di dashboard Guru Wali. Jadi ada beberapa menu. Kemudian di dashboard Guru Wali juga kita bisa melihat ada berapa siswa asuhnya, jurnal terpendingnya berapa, yang terverifikasi hari ini berapa, dan lain-lainnya. Di sini di dashboard sudah lengkap, jadi kita bisa mengklik menu apa saja yang memang di hari itu atau pada saat itu. Jadi sampai ke bawahnya itu ada data dari siswa-siswa asuh kita sendiri. Kemudian langkah kedua, kita akan mengecek data siswa asuhnya pada menu siswa asuh. Kemudian kita cek kalau lengkap, kita langsung lanjut ke tahap selanjutnya. Kalau tidak lengkap, kita lapor ke admin untuk memasukkan siswa asuh yang tidak ada di akun kita. Kemudian selanjutnya kita akan melihat jurnal. Jadi ini adalah tugas Guru Wali. Itu yang pertama adalah dengan cara mengklik pending verifikasi. Di sini tugas kita memverifikasi jurnal siswa yang setiap hari mereka isi. Jadi di sini dengan cara klik menu aksi yang ada menu lihatnya, klik lihat.
Kemudian di menu paling bawah, sebelum kita tekan verifikasi, kita baca terlebih dahulu kegiatan siswa pada hari itu. Di sini ada menu verifikasi, setujui, dan tolak jurnal. Jadi, kalau mereka tidak sesuai mengisinya, kita bisa menolaknya. Kalau mereka sudah sesuai dan sudah oke, kita bisa tekan setujui verifikasi. Jadi, ini sudah terverifikasi. Sekarang kita akan melihat yang terverifikasi. Di sini sudah ada siswa yang sudah terverifikasi, jadi kita bisa melihat detail dan jelasnya jurnal mereka. Kemudian kita beralih ke laporan. Di sini ada laporan jurnal siswa dan laporan kesimpulan. Di sini juga ada laporan jurnal siswa. Kita bisa memfilter dari periode keberapa. Di sini juga ada ekspor Excel supaya memudahkan kita untuk mengecek jurnal siswa secara offline. Kemudian periodenya ada semua tanggal, hari, bulan, bahkan untuk customnya. Saya akan memilih menu custom yang dimana custom ini bisa melihat semua hari, semua bulan. Jadi di sini ada total 10 siswa asuh, jurnalnya sudah 16, yang terverifikasi 7 dan yang belum saya verifikasi ada 9 jurnal. Di sini juga ada menu lihat detail dan Excelnya. Saya akan menekan menu lihat detail. Kita akan melihat detail dari jurnal siswa tersebut dengan format checklist. Jadi di sini memudahkan kita memantau jurnal siswa, kegiatan mereka sehari-hari sudah sesuaikah dengan 7 KAIH ini. Jadi di sini kita bisa melihat. Untuk aplikasi ini sangat memudahkan kita untuk mengontrolnya. Jadi ini sudah keluar, lihat detail dari siswa tersebut. Di sini mereka pada tanggal 10 Februari, pada tanggal yang sudah mereka tulis jurnalnya, kita bisa melihat rekapannya dengan di checklist kalau memang siswa sudah mengerjakan dengan benar. Di sini juga ada beberapa menu yang lainnya. Kemudian selesai. Jadi itulah tugas kita sebagai guru wali. Di akun kita sendiri kita juga bisa mengubah password dan menambahkan data pribadi kita. Baik, terima kasih. Semoga semuanya bisa dikerjakan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa untuk admin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu, itu satu tugas dari guru wali Bapak Ibu ya, itu untuk memverifikasi, dan kemudian Bapak Ibu bisa memberikan pada siswa apabila belum mengenal atau ada yang perlu kita dampingi atau kita bimbing. Langsung sekarang kita saksikan video untuk admin atau ya, di admin ini yang menggunakan itu kepala sekolah, wakakurikulum, kemudian juga bisa operator Bapak Ibu ya. Jadi harapannya setelah siswa guru wali memverifikasi dan melakukan pendampingan, jadi sekolah bisa melihat ya, sekolah tim manajemen sekolah, wakakurikulum atau siapa yang ditunjuk ya. Jadi diharapkan bisa memantau apakah guru wali tersebut memantau siswanya, apakah siswanya itu mengisi ya, Ibu. Baik, ini adalah akun admin dan akun kepala sekolah di mana kita bisa mengecek aktivitas yang ada di guru wali dan siswa. Jadi bisa login dengan email operator dan password operator. Masuk sekarang. Kemudian ini adalah dashboard dari admin dan kepala sekolah yang bisa melihat semua aktivitas yang ada di guru wali dan siswa. Kemudian tugas admin di sini ada beberapa tugas, yaitu guru. Di menu guru itu kita bisa menambahkan daftar yang ada di daftar, dan ini terkoneksi langsung dengan Dapodik. Kalau memang sudah merasa gurunya lengkap, jadi diabaikan langsung ke siswa. Begitupun dengan siswa, kalau ada siswa yang tidak terdata, bisa menambah data
mengisi data, dan tekan simpan. Kemudian tugas selanjutnya adalah membuat kelas. Di sini kita bisa menambahkan kelas dengan klik tambah kelas. Juga seperti biasa mengisi data. Jadi di sini ada menu laporan. Ini berupa laporan yang guru wali, siswa, dan mereka bisa mengecek laporannya semua di akun admin tersebut. Kita akan beralih ke dashboard di laporan. Di sini ada beberapa menu yang bisa melihat aktivitas laporan jurnal yang sudah dikerjakan oleh siswa dan berapa persen yang sudah diverifikasi oleh wali. Jadi ini kita bisa melihat laporan siswanya dari bulan berapa sampai tanggal berapa. Langsung keluar yang paling sering mengerjakan di atas. Kemudian kita guru. Jadi mana laporan untuk guru ini laporan yang sering guru verifikasi, yaitu guru yang tingkat paling atas yang sering memverifikasi laporan jurnal siswa. Kemudian kita beralih ke laporan jurnal. Di sini di mana ada total jurnal, terverifikasi, menunggu, dan draft. Jadi di mana di sini kita bisa mengecek seberapa banyak sudah terverifikasi dan seberapa banyak yang belum terverifikasi, begitu. Kemudian di sini juga ada moodnya, komentar dari walinya itu good mood, bagaimana guru wali bisa memberikan nilai kepada mereka. Kemudian ini ada laporan per kelasnya dan juga bisa melihat beberapa verifikasi yang ada di tingkat kelas tersebut. Ini adalah laporan dari detail kelasnya, siswanya berapa, dan aktivitasnya apa. Ini sangat memudahkan kita ketika kita melihat laporan guru-guru, wali, dan siswa yang sudah dijalankan. Jadi di sini juga ada laporan aktivitas dari tanggal berapa. Saya contohkan dari bulan April, tanggal 1 April sampai tanggal 10 Mei. Kita akan bisa melihat aktivitas berapa jurnal yang dikerjakan dalam per hari. Jadi di sini ada contohnya seperti tanggal 10 Mei itu ada beberapa jurnal. Jadi dalam per hari itu kita bisa mengecek jumlah jurnal yang dikerjakan siswa dan diverifikasi oleh guru. Di sini juga ada distribusi mood, itu bagaimana perasaan ketika mengisi jurnal tersebut. Ada data komentar siswa. Jadi pada admin, kepala sekolah bisa mengecek aktivitas siswa dan mengecek beberapa guru wali yang memverifikasi pada hari itu. Jadi pada akun ini semua aktivitas terkontrol. Terima kasih. Oke, demikian Bapak Ibu. Selanjutnya satu lagi yaitu akun untuk pengawas Bapak Ibu ya. Harapannya pengawas bisa mengecek ya sekolah-sekolah binaannya. Ya, yang link tadi. Ada tiket pulang. Bentar ya Bang. Sorry nih. Jadi depan ada nggak ada? Ada ya? Oke, Bapak Ibu, jadi untuk pengawas bisa mengecek ya. Jadi seperti saya ada 4 sekolah binaan. Jadi sekolah binaan saya bisa lihat siapa yang sudah mengisi, siapa yang belum mengisi seperti itu, dan berapa persen siswa yang mengisi jurnal. Ya. Ya. Dan bagi kepala sekolah, saya tidak setujui karena ada di depan. Ya, jadi Bapak Ibu, akun ini kan yang mengecek atau memverifikasi itu adalah guru wali. Nah, tugas kepala sekolah bisa melihat kinerjanya guru wali melalui aplikasi ini. Nah, mungkin bisa kebijaksanaan dari kepala sekolah ya. Ini termasuk kan kalau guru wali tidak menjalankan tugasnya, otomatis atau dia tidak menjadi guru wali, itu sertifikasinya kan nggak akan cair ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini salah satu tugas ya, harapannya ini bukan jadi beban untuk Bapak Ibu guru, terutama guru wali, ya, tapi menjadi memang tugasnya kita
ya jadi amal ibadah kita, sehingga dengan pembiasaan tadi anak kita terbiasa untuk mengerjakan yang baik-baik ya, terutama yang 7 kebiasaan itu tadi. Oke, ya. Oke, Bapak Ibu, ini kita lihat yang untuk Hanya cuma kalau ada bertanya, dengan banyak Buka chat. yang ingin bertanya. Oke, kita lihat untuk akun dari pengawas ya Bapak Ibu ya. Itu ya. Tanya jawab dan Bu Era, sedikit Bu Era. Ya, boleh ya Bu. Kita bisa langsung ya. Enggak, video ini kan nanti bisa dikirim ya, nggak usah kita rekam sekarang ya. Soalnya video yang tadi yang untuk guru wali, untuk kepala sekolah, untuk pengawas nanti bisa dikirim aja Bu ya. Ya, Nah, boleh. Oke, makasih. Sama-sama. Ada lagi? Oke, ini kita lihat dulu ya. Ini akun saya Bapak Ibu ya. Di sini Bapak kita bisa lihat apa tugas dari pengawas. Tadi yang di atasnya. Ya, ini tampilan dashboardnya di manajemen. Boleh diklik di manajemennya. Nah, di sini kan kita bisa melihat siswanya ya, seluruh siswa yang ada di sekolah binaan kita, kemudian operator yang ada di sekolah binaan kita, kemudian kelas ya, sekolah dan data pengawas ya. Selanjutnya kita intinya ya saja ya Bapak Ibu ya, saya ingin memperlihatkan aktivitas yang paling bawah ditekan. Nah, aktivitas per sekolah. Karena untuk memudahkan ya pengawas untuk melakukan pemantauan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menentukan Bapak Ibu ingin lihat yang punya kapan ya, bulan berapa. Jadi alhamdulillah sekolah binaan saya sudah menggunakan aplikasi ini dari Februari Bapak Ibu. Jadi saya bisa lihat dari Februari berapa persen siswa yang mengisi dan berapa persen yang tidak mengisi. Boleh diklik di bulannya. Nah ya, di bulan Juni itu ada pilihan bulannya di situ nanti. Diklik di tanda panah. Oh. Ya. Sinyalnya kurang bagus Bapak Ibu ya, jadi agak lambat. Nah, mungkin bisa kita pilih yang Februari atau Maret aja, Maret. 2026. Iya, tahunnya sudah betul. Ya, Nah. Oke. Oke, selanjutnya akan tampilkan. Oke, sudah tuh ya. Oke, kita scroll ke bawahnya, kita lihat lagi, scroll ke atas ya. Oke. Nah, di sini terlihat ya Bapak Ibu ada 5 sekolah. Nah, ini grafiknya Bapak Ibu. Boleh turun lagi biar nampak ini. Nah, ini grafiknya. Jadi bisa dilihat di sini ada berapa sekolah ya. Yang kalau yang merah itu yang tidak mengisi jurnal, tapi kalau yang hijau yaitu yang aktif mengisi jurnal. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, oh sekolah ini masih belum mengisi ya. Kita bisa langsung hubungi kepala sekolah untuk melakukan pendampingan dan pembinaan untuk guru wali agar mengarahkan siswa supaya mengisi jurnal. Kemudian di bawahnya ada lagi, ini per sekolah kita bisa lihat. Saya SMK ini berapa siswa yang ada mengisi, jadi sekian persen yang mengisi ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, insya Allah dengan aplikasi ini akan mempermudah Bapak Ibu pengawas juga untuk memantau guru wali dan kinerja sekolah dalam implementasi 7 KAIH tersebut. Bapak Ibu, demikian presentasi dari saya. Untuk tanya jawab kita bisa langsung ya. Izin dari moderator untuk langsung bisa kita lakukan tanya jawab. Nah, tadi ada yang saya baca ya, yang bertanya bagaimana cara mendapatkan aplikasi ini. Mungkin Bapak Ibu pengawas bisa langsung menghubungi saya. Nomor saya kan ada di grup pengawas Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa memastikan kalau kepala sekolah ya di sekolah binaan Ibu mau menggunakan aplikasi ini, silahkan dapat menghubungi saya. Ya, ada. Ya. Oh, ya, Ya, kalau ingin ini ya Bapak Ibu bisa kita lakukan penguatan dari Camdinnya di daerah masing-masing ya Bapak Ibu ya.
Iqbal, ada yang ingin bertanya? Boleh kita mulai dari siapa, Bu? Bu Ita ya, Ita Masita. Oke, Bu, silahkan. Jadi Bapak Ibu, untuk sesi ini kita batasi untuk 2 pertanyaan aja ya, karena kita hari ini hari Jumat dan kita juga masih ada sesi untuk KSP ya. Oke. Ya. Assalamualaikum, Bu. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Ita. Saya Bu Ita Masita dari SMK Negeri 1 Lokop, Bu. Ya. Jadi ingin bertanya, ini Bu, apakah ada konsekuensinya bagi siswa atau guru yang tidak mengisi data tersebut, Bu? Ya, oke. Itu aja, Bu. Karena kan daerah kami daerah terpencil, Bu, agak susah untuk jaringan sinyal. Mungkin anak-anak juga sebagian ada yang tidak punya HP, kan? Jadi kira-kira apa konsekuensinya gitu, Bu? Jadi Bu Ita, jadi kalau Bu Ita nggak menggunakan aplikasi ini nggak masalah Bu Ita, jadi bisa menggunakan secara manual yang tadi ya, yang tadi saya perlihatkan ya, ada jurnal manual. Ibu bisa menggunakan jurnal manual tersebut. Namun itu tadi kalau kita menggunakan jurnal tersebut kan lumayan ya, kita harus memperbanyak setiap bulannya ya dana yang harus kita gunakan. Jadi harapannya dengan menggunakan aplikasi ini bisa lebih efisien dan kita ya bisa paperless ya Bapak Ibu ya, supaya penggunaan kertas tidak banyak yang terbuang. Mungkin seperti itu Bu Masita. Jadi guru wali wajib melakukan pendampingan, terutama salah satunya untuk pendampingan dari kegiatan 7KAIH ini. Diharapkan siswa kita itu kan ada perubahan ya, dari tadi mungkin anaknya sholatnya belum 5 waktu menjadi 5 waktu, kemudian makannya bisa lebih teratur, tidurnya bisa lebih teratur ya, tidak tidur telat ya, seperti itu. Jadi dia juga belajar. Nah, mungkin Bapak Ibu di banyak sekolah yang merasa terbebani ya, guru wali ini merasa terbebani dengan kegiatan ini. Harapannya dari pendampingan Bapak Ibu pengawas juga dari Bapak Ibu kepala sekolah ini bukan menjadi suatu momo atau suatu beban untuk guru wali, tapi ini merupakan amal ibadah kita. Kalau ada perubahan dari siswa kita kan insya Allah siswa kita menjadi lebih baik dan pahalanya juga akan mengalir untuk kita. Mungkin seperti itu Ibu Ita. Berarti minta izin, Bu, berarti tidak ada konsekuensi yang secara Oke, langsung boleh ya, Bu, ya? Izin Bu bertanya Bu. Jadi sebenarnya kalau kita bilang konsekuensinya itu tadi, berarti kan kalau guru tidak mengecek atau tidak melakukan pendampingan untuk siswa asuhnya, berarti kan dia belum menjalankan tugas dia sebagai guru wali ya, seperti itu. Nah, konsekuensi yang diberikan oleh kepala sekolah ya salah satunya mungkin dengan tidak mempermudah untuk pencairan sertifikasi seperti itu. Kan karena guru tidak menjalankan tugasnya ya. Izin bertanya Bu. Terima kasih. Ya. Halo Bu. Ya. Ya, saya Suhardi Bu. Dari Simelu nih. Ya, oke Pak Suhardi. Oke Bu, ini lebih kepada diskusi Bu. Sebenarnya menurut pengamatan saya, kalau seandainya guru wali ini berperan aktif, ini sangat baik sekali sebenarnya terhadap dampak ke siswa itu sendiri. Namun yang menjadi permasalahannya di sini adalah sistem dalam sebuah sekolah itu, jangankan untuk pendampingan dia berperan sebagai guru wali, untuk tugas mengajarnya saja di kelas mungkin masih terabaikan. Nah ini bagaimana nih Bu kira-kira solusi? Jadi apalagi tugas guru itu ditambah lagi dengan guru wali. Tugas pokoknya saja kadang diabaikan. Sudah jamnya masuk, kemudian dia tidak langsung masuk, dilalaikan, ada saja. Ini yang harus kita rubah sebenarnya, Bu, kalau menurut saya. Nah, jadi mindset dan paradigma guru itu memang harus betul-betul ketulusannya. Nah, mayoritasnya guru-guru, bukan maksudnya saya
sudah terlalu hebat tidak dengan ketulusan, keikhlasan menjalankan tugas ini yang menjadi permasalahan dan merusak sistem dan tatanan di sekolah kita sebenarnya. Nah, itu saja mungkin Bu, mohon maaf. Saya baru bergabung di kurikulum di SMK Ya, Negeri 2 Sinabang. Terima kasih Bu. ya, sama-sama. Oke, jadi Bapak, guru wali ini kan salah satu tugas utama dari guru ya. Selain dari mengajar, dia wajib menjadi guru wali. Kalau guru tidak menjadi guru wali, otomatis sertifikasinya tidak bisa cair. Ya, jadi walaupun jamnya sudah mencukupi 24 jam, tapi dia tidak mendapat tugas sebagai guru wali, sertifikasinya nggak bisa cair, Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita temukan ya, mungkin banyak ya di sekolah-sekolah yang guru-guru kurang bertanggung jawab. Nah, disinilah tugas dan fungsinya pengawas serta kepala sekolah untuk memberikan dampingan kepada guru-guru kita, Bapak Ibu. Jadi harapannya kita nggak berputus asa ya, walaupun dengan banyaknya permasalahan, insya Allah semua bisa kita atasi dengan berjalannya waktu. Yang penting kita tidak langsung berputus asa dan tidak langsung nggak mungkin kita bisa berubah. Jangan seperti itu Bapak Ibu ya. Kita harus tetap optimis, semangat. Insya Allah sistem pendidikan kita bisa lebih baik lagi. Oke, Kemudian satu langsung lagi Bu, satu mohon lagi ya izin Bu, Bapak Ibu ya terkait dari dengan Pak pengawasan Bu. Bu, halo Bu, izin Bu, satu lagi ya. Bu. Ini saran Ya, saya ya. Bu, saran saya. Curhat ya, Saran Pak. saya ini terkait dengan pengawas tadi, karena Ibu adalah bagian dari pengawas Korwas Aceh. Kalau bisa ini jangan Ya. sebulan sekali pengawasnya berkunjung ke sekolah. Nah ini, dan kemudian pengawasnya itu jangan hanya datang ke sekolah, duduk dengan kepala sekolah. Jadi pengawas itu harus jalan ke kelas-kelas. Jadi pendamping daripada guru-guru. Nah ini kadang 3 minggu sekali pengawasnya baru datang, baru muncul. Nah itu pun hanya buat laporan. Nah ini sebenarnya harus juga dievaluasi Bu. Jangan selalu dikambing hitamkan guru-guru. Nah sebenarnya guru itu ya seperti yang saya sampaikan tadi, yang betul-betul bekerja dengan ikhlas, yang bekerja, yang tidak bekerja dengan ikhlas ya abaikan saja. Nah itu yang harus menjadi pengawasan daripada pengawas harusnya. Yang tidak benar-benar bekerja itu yang harus disentuh oleh Bapak Ibu yang pengawas. Itu harapan saya Bu Era. Terima kasih. Mohon maaf. Ya. Insya Allah Bapak Ibu. Insya Allah Bapak semoga pengawasnya mendengarkan ya. Jadi langsung akan diimplementasikan oleh pengawas Bapak ya Pak ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, jadi Bapak Ibu ya kalau pengawasnya jarang datang sering diundang. Bu, kapan Bu datang ke sekolah saya? Jadi harapannya pengawas itu bisa diundang ya. Oke, terima kasih Bapak. Ya, Oke, sama-sama Ibu. selanjutnya Terima kasih kembali. Pak Rahayu Sehardwidodo, silakan Bapak. Halo, Pak Rahayu Sehardwidodo. Oke, kalau Pak Rahayu tidak ada di ruangan ini, oke, Bapak Ibu berarti kita padai di sini ya karena kita masih ada satu sesi lagi ya yang sangat penting yaitu KSP. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Era, ditunggu videonya. Sama-sama Ibu.